Aku Cheng Jin. Tidak minta rumah atau mobil. Hanya minta mas kawin 200.000 yuan. Dewa kekayaan, berkahilah aku. Menang satu. Semoga beruntung. Gagal lagi. Menang satu. Menang satu. Gagal lagi. Menang satu. Cih, dewa kekayaan macam apa ini? Hah? Sama sekali tidak berguna. Padahal aku sudah memujamu begitu lama. Menurutku, lebih baik hancurkan saja patungmu. Bocah! Berani sekali kau ingin menghancurkan patung itu. Aku tahu kau hanya menginginkan uang, kan? Dewa kekayaan. Sampai harus menghancurkan patung wujudku. Melihat kau sudah memuja patungku, aku akan memberimu keberuntungan. Baiklah. Ku beri padamu sebuah mata kekayaan. Siapa yang bicara? Aduh, sebenarnya ini bukan sepenuhnya salah dewa kekayaan ya. Sudah sebesar ini, masih tidak bisa mengumpulkan uang mas kawin. Maaf, dewa kekayaan, ampun. Apa-apaan ini? Astaga. Ada hantu. Kenapa dia lari? Mata kekayaan ini, apa dia bisa menggunakannya? Kenapa semuanya angka? Celaka. Pasti aku terobsesi dengan uang sampai jadi gila. Makanya berhalusinasi seperti ini. Tidak bisa begini. Aku harus segera ke rumah sakit untuk memeriksa otakku. Nona, Profesor Lee dia... Krisis kali ini jika tidak segera menemukan solusi, seluruh Longting bisa lumpuh total. Jika Profesor Lee bisa membantu, mungkin masih ada secerca harapan. Nona, Profesor Lee orangnya sulit ditebak. Belum tentu dia mau membantu kita. Tapi kita sudah tidak punya pilihan lain. Bagaimanapun juga aku harus coba. Siapa aku? Aku di mana? Kenapa aku bisa melihat semua ini? Tidak. Pasti ada yang salah dengan otakku. Wah, angkanya kecil sekali. Ya ampun. Kurang ajar! Siapa sih ini? Kau tidak apa-apa? Maaf, anak buahku terlalu kasar. Tidak apa-apa. Aku yang terlalu ceroboh. Terima kasih. Kau baik-baik saja? Gawat. Sepertinya penyakitku semakin parah. Tidak bisa. Aku harus segera ke rumah sakit, memeriksa otakku. Kak Ju, apa aku sangat menakutkan? Nona, mana mungkin begitu? Anda adalah wanita tercantik di kota Shanghai. Pria itu pasti ada masalah dengan otaknya. Sudahlah, kita temui Pak Li dulu. Cheng Jin. Sisi. Sudah kau kumpulkan uang mas kawinnya? Sisi, beri aku sedikit waktu lagi. Cheng Jin, batas waktu 1 minggu hampir habis. Cheng Jin, dengarkan baik-baik. Kalau dalam 1 minggu ini kau tidak bisa siapkan 200.000 untuk mas kawin, jangan harap bisa bertemu Sisi lagi. Bibi, tenang saja. Aku pasti akan mencari cara untuk mengumpulkan uang. Ingat ya, kau hanya punya waktu 1 minggu. Cheng Jin, aku hanya memberimu waktu 1 hari lagi. Kalau belum bisa mengumpulkan uang mas kawin, kita putus. Kalau tidak mau menikahiku, masih banyak yang mau menikahiku. Aku tidak mengerti angka-angka ini artinya apa. Gadis cantik ini, kenapa cuma 1.500?
Kau bilang apa barusan? Aku bilang kau 1.500. Ikut aku. Bicara baik-baik. Kamu apa? Berhenti. Ini tidak baik. Kita bicara baik-baik ya. Jangan pura-pura. Waktuku sangat berharga. Kau mengerti kan? Aku mengerti. Aku mengerti apa? 500 kali main, 1.500 malam. Pilih sendiri. Kau bilang apa? Jadi, angka yang bisa kulihat sekarang ini sebenarnya adalah nilai dari benda-benda. Ayolah, kita kan sudah jadi pelanggan lama. Bagaimana kalau aku beri kau 1.300? Aku masih punya utang peleter 2.800. Sekarang aku cuma punya 1.500. Apa katamu? $1.300 masih mengeluh aku terlalu mahal. Aku ini sangat murah. Oh, jadi begitu rupanya. Aku mengerti sekarang. Aku mengerti semuanya. Terima kasih ya. Orang itu tidak gila, kan? Porsche Panamera 1,38 juta. Mitsubishi Evo 60.000. Lexus ES 200 350.000. Ternyata benar. Dugaanku tidak salah. Aku benar-benar memiliki kemampuan untuk bisa melihat nilai sebenarnya dari setiap benda. Kalau begitu, uang mas kawin untuk Sisi bukan masalah lagi, kan? Dan akhirnya, aku akan bangkit dari keterpurukan ini. Ternyata, datang untuk menggores undian. Semua ingin kaya mendadak. Orang kaya yang sebenarnya, siapa yang mau melakukan hal seperti ini? Seorang pemilik toko lotre punya banyak uang seperti ini. Sepertinya di negeri naga sama seperti yang kualami dulu. Banyak orang ingin kaya mendadak. Mau beli yang mana? Pantas saja, dulu aku menggores banyak dan rugi besar. Semua ini cuma hadiah kecil. Pak, yang ini. Dan yang ini, juga yang ini. Ambilkan semuanya untukku. Baik. Total 110. Oke, nanti selesai menggores aku bayar sekaligus. Baiklah. Ternyata menang. Menang. Menang lagi. Bagus sekali. Kemampuan ini memang berguna. Asalkan bisa menemukan tiket dengan hadiah besar, aku bisa bangkit kembali. Pak, Wah, anak muda, keberuntunganmu bagus juga ya. Tunggu sebentar. tunggu sebentar. Ya, Apa Anda masih punya yang baru? segini banyak belum cukup untuk kau gores. Aku mau mencoba keberuntungan lagi. Ini cukup untuk kau gores kan? Lotre ini, kau harus banyak menggores untuk dapat hadiah besar. Kalau kau pilih-pilih seperti ini, kau tidak akan menang. Tunggu dulu. Angka di buku ini adalah 1 juta. Buku lotre ini ada hadiah 1 juta dan aku harus mendapatkannya. Anak muda, mau beli tidak? Aku beli, Pak. Aku beli. Buku ini saja. 1 juta. Kena! Aku menang! 1 juta! Wah, ya ampun. Hadiah utama 1 juta. Aku sudah menggosok bertahun-tahun, tapi belum menang sekalipun. Anak muda, keberuntunganmu benar-benar luar biasa. Aku sudah menghabiskan puluhan ribu. Belum pernah lihat hadiah di atas 10.000. Membandingkan diri dengan orang lain bikin sakit hati. Pak, tukarkan hadiahnya. Hadiah utama. Ya, hadiah utama. Hadiahmu terlalu besar, tidak bisa menukarkannya di sini. Harus ke pusat lotre. Pusat lotre? Kalau tidak percaya, tinggalkan saja tiketnya. Setelah dipotong pajak, aku akan menukarkannya untukmu. Baik, aku percaya padamu, Pak. Bagus, Akan kutukarkan bagus. di sini saja. Sini. Ayo cepat. Aku sudah buka bertahun-tahun, baru kali ini ada menggosok sekali langsung menang. Uangnya sudah ditransfer, tiketnya aku simpan ya. Aku juga. Aku mau. Aku mau satu. Aku mau. Mantap! Tolong, Pak. 800.000? Uang kembalianku dalam sehari menghasilkan 800.000. Terima kasih Dewa Kekayaan! Terima kasih Dewa Kekayaan!
Sisi? Ada orang. Kenapa kalau ada orang? Aku suka yang liar. Aku tidak ingin tinggal di kota kecil ini lagi. Bawa aku ke kota besar. Baiklah, aku akan membawamu ke Beijing. Beijing bagus. Aku suka Beijing. Kalau begitu kita pergi ke Beijing. Tapi aku juga suka Shanghai. Kalau begitu kita pergi ke Shanghai. Baiklah, kita pergi ke Shanghai. Aku juga ingin pergi ke Guangzhou. Kamu pergi ke banyak tempat, kita pergi ke Guangzhou. Cheng Chin, aku sangat mencintaimu. Bahkan ketika rambut kita sudah memutih, aku masih ingin kau mengendarai motor dan membawaku jalan-jalan. Pacarmu yang sampai itu sudah siapkan uang mas kawinnya belum? Jangan membicarakan dia. Dasar sampah, dia bahkan tidak bisa mengumpulkan sebagian kecilnya. Masih berharap menikahiku. Lalu kenapa kau masih menyuruhnya mengumpulkan uang mas kawin? Bagaimana jika dia benar-benar mengumpulkannya? Chen Fei, kau terlalu menghargainya. Ada apa? Bahkan jika dia benar-benar mengumpulkannya, aku tidak akan menikah dengannya. Aku akan ambil uangnya dan kabur. Bisa apa dia? Kau itu sangat jahat. Dia bahkan tidak sebanding dengan satu jari tanganmu. Aku tahu yang harus kupilih. Liu Sisi, Cheng Chin, Liu Sisi. Cheng Chin. Kenapa kau di sini? Sisi, kalau kau memang tidak ingin menikah denganku, kenapa masih menggantungkanku? Mana mungkin begitu? Aku sudah mengirim undangannya. Mana mungkin aku tidak ingin menikah denganmu? Kalau begitu bisa kau jelaskan, siapa dia? Dia temanku. Jangan pura-pura, Sisi. Pembicaraan kalian tadi aku dengar semuanya. Kau sudah dengar semuanya? Bagus kalau begitu. Jadi aku tidak perlu pura-pura. Cheng Chin, aku beritahu. Aku memang tidak berniat menikah denganmu. Kenapa? Setiap kali aku gajian, aku selalu memberikannya padamu. Aku membelikanmu ponsel terbaru, tas yang kau sukai. Apalagi? Kau gila Aku ya? tanya kenapa? Dasar sampah. aku. Sudah cukup. Kau ingin tahu alasannya kan? Biar aku beritahu. Orang rendahan sepertimu sama sekali tidak pantas untuk Sisi. Apa kau mengerti, sampah? Kebetulan sekali ya, ternyata kita bertemu 2 kali dalam sehari. Perlu saya tangani mereka? Tidak usah, Pak Li tidak mau menerima tamu. Lagi pula aku tidak ada kerjaan. Anggap saja tontonan yang menarik. Orang rendahan sepertimu sama sekali tidak pantas untuk Sisi. Apa kau mengerti, sampah? Sisi, apa kau juga berpikir begitu? Apa yang dikatakan Chen Fei adalah yang kupikirkan. Harusnya kau memberitahuku sejak awal. Aku pasti tidak mengejarmu. Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Cheng Chin, kau ini bodoh tapi menggemaskan. Kalau aku memberitahumu semuanya, apa kau masih akan patuh menyerahkan gajimu setiap bulan padaku? Tidak tahu malu. Pria ganteng tidak berguna ini. Dia tidak ada apa-apanya dibanding aku. Kau masih saya... Bicaralah dengan sopan. Chen Fei bukan sembarangan pria ganteng. Dia tuan muda dari keluarga Chen di kota Shanghai. Bagi orang sepertimu, keluarga Chen adalah level yang tak mungkin kau raih. Hutang 80 juta lebih masih mengaku tuan muda keluarga Chen. Sisi, jangan sampai kau ditipu oleh orang ini. Dia berhutang lebih dari 80 juta. Mana mungkin? Tuan muda dari keluarga mana kau? Jangan bicara sembarangan, kau sampah. Apa katamu? Liu Sisi, semua yang kukatakan itu benar. Tutup mulutmu. Jangan harap kau bisa merusak hubunganku dengan Chen Fei. Jangan ikut campur urusanku. Bagaimana orang ini bisa tahu berapa banyak hutangku?
Liu Sisi, Chen Fei, dia mau memukulku. Jangan takut. Sudahlah, aku tidak akan pura-pura. Kuberitahu kau, Cheng Chin, mulai sekarang aku memberitahumu, kita putus. aku... Apa kau tidak mengerti ucapan dia? Kau... Apa maksudmu kau? Orang rendahan sepertimu, kalau aku menamparmu, sampai semua gigimu berhamburan, tidak akan ada yang membelamu. Hentikan. Bukankah dia... Tuan Muda Chen, apa kau lupa siapa yang berkuasa di kota tua ini? Chen Fei, apa yang kau lakukan? Chen Fei, apa yang kau lakukan? Direktur Pan, tidak menyangka bisa bertemu di sini. Wah, Anda sungguh luar biasa hari ini. Begitu mempesona. Chen Fei, berhenti bicara omong kosong yang tidak berguna ini. Aku tidak peduli masalah kalian, tapi jangan buat keributan dan memukul orang di wilayahku. Anda salah paham. Sungguh salah paham. Aku hanya punya sedikit gesekan dengan Chang Chin. Hanya gesekan kecil. Mana berani aku membuat masalah di wilayah Anda. Chen Fei, aku tidak mendengar omong kosongmu lagi. Bawa anak buahmu dan pergi. Baiklah. Bocah, aku pasti akan menghabisimu. Siapa dia? Chen Fei, kau kenapa? Cheng Chin, karena dia melindungimu kau bisa mengangkat kepala. Orang sepertimu tidak akan pernah bisa sukses seumur hidupmu. Liu Sisi, kau pikir dengan mengikuti Chen Fei, kau bisa menjadi sukses? Dia berutang 80 juta lebih. Kau akan hancur bersamanya. Mulai sekarang, kita putus hubungan selamanya. Kau akan menyesal cepat atau lambat. Dengan tampangmu yang miskin itu, ingin membuatku menyesal. Mimpi saja terus. Belum pergi juga. Iya, mengerti, mengerti, mengerti. Ayo, ayo cepat. Ayo, Apa-apaan sih? ayo pergi. Kenapa Panci bisa terlibat dengan Chang Chin? Hubungan apa yang mereka miliki? Ini benar-benar gila. Ternyata dia benar-benar punya uang sebanyak itu ya. Direktur Pan, terima kasih banyak atas bantuan Anda tadi. Kalau bukan karena Anda, mungkin aku... Tidak perlu sungkan. Aku hanya tidak suka mereka membuat keributan di wilayahku. Jaga dirimu baik-baik. Baik, Ayo pergi. Sekarang kita mau kemana, Nona? Lihat-lihat ke jalan barang antik. Belikan hadiah untuk Pak Li. jalan barang antik. Mata kekayaan milikku sangat cocok untuk tempat seperti ini. Wah, Direktur Pan, Anda datang. Silakan masuk. Mungkin bisa menemukan barang bagus dengan harga murah. Kesempatan datang, tidak boleh dilewatkan. Kami baru saja mendapat kiriman barang-barang bagus. Semuanya dari Asia Tenggara, baru Mata datang. kekayaan aktif. Ternyata benar ada barang berharga. Direktur Pan, baru saja mendapat sebongkah giok. Bagaimana kalau Anda melihatnya? Ukiran giok ini adalah barang antik dari dinasti Tang. Ukirannya sangat halus dan bermakna keberuntungan. Ini bagus. Pak Li pasti akan menyukainya. Ini benar-benar barang koleksi yang bagus. Memang bagus. Berapa harganya? Direktur Pan, kalau Anda menginginkannya, 30 juta saja. 30 juta? Baik, saya ambil. Baik-baik. Direktur Pan, tunggu sebentar. Kenapa kau masih di sini? Cepat pergi. Jangan ganggu Direktur Pan. Kualitas giok ini palsu. Tidak bernilai 30 juta. Hanya bernilai 100 yuan. Anak muda, apa yang kau ocehkan? Kalau tidak tahu jangan asal bicara. Biarkan dia bicara. Hei, Direktur kau... Pan, ukiran giok ini memang tampak halus, tapi penanganan detailnya sangat kasar. Terutama di bagian tikungan polanya, jelas ada bekas ukiran mesin, dan kualitas gioknya juga tidak benar. Bukan giok dari dinasti Tang, melainkan replika modern. Paling harganya 100 yuan. Hei, kau jangan ngawur ya. Cheng Chin, kau yakin? Aku yakin. Direktur Pan, giok ini pasti asli. Direktur Pan, kalau Anda tidak percaya, minta ahli untuk memeriksanya. Direktur Pan, jangan dengarkan omong kosongnya. Hei Pak, barang di toko Anda ini
Banyak yang bermasalah ya? Direktur Pan, maafkan saya. Ini semua kesalahan saya. Begini, di toko saya masih ada barang bagus lainnya. Nanti saya keluarkan, pasti akan memuaskan Anda. Kalau membuatku kecewa lagi, aku khawatir kau tidak sanggup menanggung akibatnya. Direktur Pan, lihat Mata ini. kekayaan Porselen aktif. biru dan putih ini adalah barang berharga dari dinasti Ming. Lihat glasirnya, polanya, ini benar-benar benda berharga. Changchin, bagaimana dengan vas porselen ini? Direktur Pan, vas porselen ini memang bagus. Anda bisa membelinya. 300.000. Vas porselen ini harga pasarnya minimal 60 juta. Pemilik toko ini menjualnya hanya 300.000. Benar-benar tidak tahu barang dia. Direktur Pan, maaf jika ada kesalahan hari ini. Silakan datang lagi. Direktur Pan, tunggu sebentar. Direktur Pan, porselen biru dan putih ini sangat berharga. Nilainya minimal 60 juta. Aku sarankan Anda meminta ahli untuk memeriksanya. 60 juta? Apa kau yakin? Aku yakin. Nilai pasarnya pasti lebih dari 300.000. Aku akan mencari seseorang untuk memeriksanya. Baik. Pengawal, Saya mengerti, Nona. Profesor Lee, ada porselen biru dan putih yang dikirim ke sana. Tolong bantu aku memeriksanya. Halo, Profesor Lee. Direktur Pan, barang yang Anda kirim berkualitas dari tungku kerajaan dinasti Ming. Nilai pasarnya minimal 60 juta. Anda mendapatkan barang yang sangat berharga kali ini. Cincin ini memang luar biasa. Dia bisa langsung melihat nilai porselen ini. Dia pasti bukan hanya tahu sedikit. Changchin, Direktur Pan, kenapa Anda ada di sini? sengaja menunggumu di sini. Menungguku. Porselen ini sudah diperiksa oleh Profesor Lee. Memang benar barang berkualitas dari tungku kerajaan dinasti Ming. Nilai pasarnya minimal 60 juta. Tidak masalah. Bisa membantu Anda, kehormatan bagiku. Besok siang datang ke kantorku. Kita bisa mengobrol. Baik, aku pasti datang. Kopi Anda, Direktur Pan. Terima kasih. Ada apa ini? Kepalaku pusing sekali. Direktur Pan? Direktur Pan? Direktur Pan? Aneh sekali. Padahal kita sudah janji di jam segini. Kenapa tidak ada orang di sini? Direktur Pan, ada apa ini? Jangan. Tolong aku. Bagaimana aku menolongmu? Tolong aku. Tenangkan dirimu, akan kubawa kau ke rumah sakit. Pan, Apa yang baru saja terjadi? Apa yang kau lakukan padaku? apa ada kesalahpahaman? Direktur Pan,
Kondisi Anda tadi sangat tidak normal, seperti diberi Cukup, obat. aku tidak mau dengar penjelasanmu. Direktur Pan, aku tahu Anda sangat marah sekarang, tapi aku harus menjelaskannya pada Anda. Ini mungkin ada konspirasi. Kopi yang Anda minum tadi mungkin telah diberi obat oleh seseorang. Jadi maksudmu kau menyelamatkanku? Bukan begitu. Masalah ini harus kujelaskan dengan jelas Siapa- kepada Anda. Kenapa kau di Aku- sini? Cek kecil. Ada apa ini? Siapa orang miskin ini? Kenapa dia di kantormu? Berani sekali dia. Brengsek kau ya. Beraninya kau menyentuh Xiao Jieku. Kau tahu siapa dia? Sampah sepertimu berani menyentuhnya. Ini kejahatan namanya. Aku akan panggil polisi. Lihat saja, kau pasti akan membusuk di penjara. Orang sepertimu harus berani menanggung konsekuensi yang sudah kau lakukan. Kau pasti akan membusuk di penjara. Wang Lang, pergi dari sini sekarang. Cek kecil. Apa kau diancam olehnya? Jangan takut, ada aku di sini. Ku bilang pergi dari sini. Ini urusan bukan hakmu untuk ikut campur. Cek kecil, kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Aku tulus padamu. Kenapa kau biarkan orang tidak tahu diri ini? Sudah ku bilang bukan hakmu untuk ikut campur. Sekarang keluar segera. Aku ingatkan ya, aku tidak akan melepaskanmu. Bajingan tidak tahu diri, beraninya merusak rencanaku. Cepat atau lambat, aku akan membalas dendam. Panci, karena kau memperlakukan aku seperti ini, aku pasti akan membuatmu menyesal. Direktur Pan, Anda yang mengundangku ke kantor Anda. Anda yang menerjang tubuhku lebih dulu kan? Aku dipaksa. Dan itu cuma sebentar. Bagaimana orang itu bisa datang kemari? Kebetulan sekali aku sudah bisa menebaknya. Wang Lang selalu punya niat buruk terhadapku. Hanya saja aku tidak menyangka dia gunakan cara serendah ini. Tidak kusangka kau yang mendapat keuntungannya. Direktur Pan, aku tahu kejadian ini telah menyakiti Anda, tapi Tidak perlu bicara lagi. Ini bukan salahmu. Aku yang ceroboh. Tapi, karena Wang Lang berani menyerangku, aku tidak akan melepaskannya. Xiao Liu, segera suruh petugas keamanan membawa sekretaris ke kantorku. Katakan aku punya urusan penting dengannya. Cheng Jin, aku harap kau bisa merahasiakan hal ini. Tentang kita berdua. Anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa. baiklah, aku mengerti. Aku akan tutup mulut dan akan membantu Anda sepenuhnya menangani masalah ini. Kau keluarlah dulu. Aku butuh waktu sendiri untuk menenangkan diri. Baik. Kenapa aku bisa mengalami hal seperti ini ya? Direktur Pan? Dona Pan, Anda ini kenapa? Jangan panggil aku Nona Pan lagi. Panggil aku Xiaoji. Oh, Kamarmu cukup bersih ya. Tidak seperti yang kubayangkan. bagaimana bisa menemukan tempat ini? Mencarimu tidaklah sulit. Tapi kau cukup pintar bersembunyi. Soal kejadian sebelumnya, Sudah kubilang, anggap saja kejadian sebelumnya tidak pernah terjadi. tapi Anda benar-benar bisa menganggap seolah tidak ada yang terjadi. Kenapa? Kau pikir aku tidak bisa? Bukan begitu. Aku cuma merasa agak canggung. Kau cukup jujur juga. Tapi kau yakin hanya merasa canggung? Kedatangan Anda hari ini, Aku perlu bantuanmu. Aku ingin memilih hadiah untuk kakekku. Kudengar kau paham tentang barang antik. Ikutlah denganku untuk melihat-lihat. soal itu mungkin aku kurang nyaman. Sebaiknya Anda mencari yang profesional saja. Apa? Setelah mendapat keuntungan kau mau kabur begitu saja? Bukan begitu, Direktur Pan. Bukan itu maksudku. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Sekarang juga ikut denganku. Baiklah, aku akan menemanimu sekarang. Oh iya, aku mau bilang... Cheng Chin, kau taruh tanganmu di mana? Cepat, bangun!
Tidak usah, aku bisa bangun sendiri. Kau sengaja ya? Kau salah paham. Aku tidak Cukup, sengaja. aku tidak mau dengar penjelasanmu. Sekarang juga ikut denganku. Ada-ada saja masalah ini. Adik, terus terang saja. Kuda ini, saya juga tidak yakin asli atau tidak. Ini milik teman saya yang dititipkan untuk dijual. Tapi harganya 3 juta yuan. Nona Pan ini, kau mungkin tidak tahu. Dia adalah cucu perempuan Tuan Pan, direktur utama grup Longting. Bukan orang biasa. Tuan Pan ini tokoh terkemuka di dunia barang antik. Pan Cie ternyata direktur utama grup Longteng. Pantas saja dia sangat kaya. Jangan khawatir, jika berhasil kau akan mendapat imbalan besar. Aku tidak akan membuatmu rugi. Anda ini bicara apa? Anda sudah memberiku kehormatan. Mana mungkin aku minta imbalan? Bisa membantu Anda, kehormatan bagiku. Orang ini ternyata juga pandai merayu. Kau yakin hanya membeli yang ini? Aku menyarankan Anda membeli kuda ini. Barang ini dijamin asli. Barang yang bernilai 200 juta dijual cuma 3 juta. Benar-benar kesempatan langka. Baik, aku beli. Siocie, aku tahu kau di sini. Maestro Ma, mohon Anda periksa barang ini. Siocie, kalau ingin menilai barang antik, langsung bilang padaku. Untuk apa cari orang yang tidak jelas seperti ini? Wang Lang, urusanku bukan urusanmu. Kurasa aku sudah sangat jelas. Tolong pergilah. Siocie, aku bahkan sudah mengundang Maestro Ma. Ahli kolektor terkenal Maestro Ma. Nona Pan, jika Anda ingin menilai barang antik, saya bisa membantu Anda. Tidak perlu mencari anak kecil yang tidak punya nama ini. Kuda ini jelas-jelas barang tiruan. Maestro Ma, reputasi memang penting. Tapi penilaian barang antik bergantung pada kejelian mata dan pengalaman, bukan gelar. Anak muda, bicaramu besar sekali ya, tapi kemampuanmu tidak dibuktikan dengan mulut. Cheng Chin, orang tidak dikenal sepertimu. Jangan mempermalukan diri. Siocie, Maestro Ma adalah pakar barang antik yang diakui industri. Kenapa kau buang-buang waktu dengan orang seperti dia? Wang Lang, sudah kubilang kau tidak perlu mengurusi urusanku. Jiang Qin adalah orang yang kupanggil. Aku percaya padanya. Siocie, kenapa kau selalu saja membelanya? Wang Lang, dengarkan aku baik-baik. Jiang Qin adalah orangku. Jika kau berani menyentuhnya, jangan salahkan aku jika aku kasar padamu. Siocie, sampai ini bagaimana bisa dibandingkan dengan Maestro Ma? Dia seorang ahli barang antik. Iya ya, Tuan Wang benar. Dalam bidang penilaian barang antik, yang dibutuhkan adalah mata yang tajam. Dan berikutnya adalah pengalaman. Anak ini sangat muda. Paling banter umurnya 20-an tahun. Mana punya pengalaman? Siocie, kau sudah mendengar kata-katanya. Kau tidak boleh tertipu oleh sampah ini. Wang Lang, aku tidak mau ulangi kata-kataku untuk kedua kalinya. Dan lagi, panggilan Xiaoqi itu jangan digunakan lagi mulai sekarang. Sepertinya kita tidak seakrab itu. Baiklah. Nona Pan, aku hanya mengkhawatirkanmu. Tidak ingin kau ditipu oleh orang lain. Jiang Qin, ayo kita pergi. Baik. Anak muda, aku tanya sekali lagi. Apa kau benar-benar ingin melawanku? Tuan Wang, apa matamu bermasalah? Apa maksudmu? Xiaoqi tidak menyukaimu. Kau tidak bisa melihatnya? Pergilah ke tempat yang sejuk. Jangan menghalangi jalan. Xiaoqi, ayo kita pergi. Baik. Datang lagi ya. Mereka benar-benar membuatku kesal. Silakan. Kakek, ini adalah cangkir kaca berwarna. Konon digunakan oleh keluarga kerajaan kuno. Cuma barang rosokan, beraninya mempermalukan diri sendiri. Yang ini ku beli melalui temanku. Cangkir istana dari porselen biru dan putih. Dulu Selir Agung makan mie dengan cangkir ini. Bagus, bagus. Kau memang pantas jadi cucunya Pan Changci. Benda ini semuanya barang antik. Kakek sangat menyukainya. Kakek, Ah, dia sudah datang. Bukankah ini
si sibuk dari keluarga kita. Panci, apa yang kau bawa dalam kotak itu? Ini hadiah ulang tahun untuk kakek. Heh, Panci, coba aku lihat. Ayo dibuka. Iya, ayo lihat. Heh, Panci, jangan bilang padaku barang rongsokan seperti ini adalah hadiah ulang tahun untuk kakek, kan? Patung kuda rongsokan, Panci. Sepertinya keahlian kakek sama sekali tidak kau pelajari ya. Barang rongsokan seperti ini lebih baik dihancurkan saja. Hei, Kakek, ini hanya patung kuda rongsokan. dasar tidak berpendidikan. Aduh, kakek. Kakek, kenapa memukulku? Kuda Sancai. Ternyata benar-benar kuda Sancai. Astaga. Benda ini nilainya tak terhingga. Xiao Jie, hadiah darimu ini. Kakek benar-benar sangat menyukainya. Ini hanya sedikit tanda perhatian, kek. Semoga kakek suka. Kuda Sancai ini bukan sekedar barang antik. Ini juga saksi sejarah kau sudah menemukannya. Kau memang sungguh sangat perhatian. Kakek, aku hanya beruntung saja. Keberuntungan itu memang sangat penting. Tapi yang lebih penting itu ketelitian dan mata yang jeli. Xiao Jie, kau sekarang sudah dewasa. Xiao Jie, berapa kau membeli kuda ini? Cheng Qin tidak menipuku. Patung kuda ini ternyata benar-benar sangat berharga. Sebenarnya dia siapa? Bisa memiliki mata yang begitu jeli. Panci, kakek bertanya padamu. Oh, kakek, kuda ini kubeli dengan harga 2 juta. Apa? Bagus, bagus sekali. Ini adalah keberuntungan terbesar yang pernah kudengar. Ya, ini berarti keluarga Pan kita punya penerus yang hebat. Kakek, sebenarnya kuda ini temanku yang membantu memilihkan. Apa katamu? Namanya Cheng Qin. Aku kenal dia secara kebetulan. Matanya sangat jeli. Sekali lihat langsung tahu nilai kuda ini. Dia bersikeras aku membelinya. Awalnya aku masih ragu-ragu, tidak disangka. Anak berbakat. Anak ini bakatnya sangat luar biasa. Bahkan aku saja tadi harus memperhatikan cukup lama. Tapi dia sendiri sudah memastikan. Tapi dia berani menjamin. Sepertinya dia sudah tahu jelas nilai kuda Sancai. Kejelian seperti ini tidak semua orang bisa memilikinya. Oh ya, Xiao Jie, kau harus segera berterima kasih padanya langsung. Dan lebih baik lagi pada pesta ulang tahunku, kau bisa mengajaknya datang. Baik, kakek. Xiao Jie, 2 hari ini bukankah di kota Chianghai ada pelelangan? Ajak dia jalan-jalan ke sana, belilah hadiah untuknya. Memberi dan menerima adalah tata krama. Kita harus punya sopan santun. Baik, aku akan segera mengaturnya. Cheng Qin, sebenarnya kau orang seperti apa? Mengapa selalu bisa memberiku kejutan? Mungkin aku harus mengenalmu lebih jauh. Nona, aku sudah mencari tahu. Orang tua Chang Qin ada kedai mie di depan. Chang Qin juga baru sampai. Kalian tunggu di sini. Hai gadis muda, kau siapa? Halo Bibi, saya Panci teman Cheng Qin. Kebetulan lewat hari ini. Jadi saya pikir akan mampir menjenguk Bibi dan Paman. Ya ampun, ternyata temannya Xiao Qin. Ayo masuk, masuk. Silakan. Silakan duduk. Xiao Qin, temanmu datang ini, cepat keluar. Iya, Bu.
kenapa kau datang sini? Kenapa? Tidak senang aku datang. Bukan begitu. Kedai kecil kami ini agak berantakan, jadi aku pikir... Tidak berantakan kok, sangat bagus. Duduk, jangan berdiri. Nona Pan, aku panggil kau Shouchi ya. Jangan sungkan, anggap rumah sendiri. Aku sedang masak. Nanti kita makan sama-sama ya. Baiklah. Terima kasih, Bibi. Sama-sama. Kalau begitu aku langsung masak dulu ya. Kalian ngobrol. Kenapa kau tiba-tiba datang tanpa memberi kabar sebelumnya? Hari ini aku kebetulan sedang luang, jadi aku ingin menjengukmu. Sekalian ingin bertemu keluargamu. Shouchi, kau pasti tahu semua makanan khas kota. Tapi di sini mie siram, keluarga kita yang paling enak membuatnya. Terima kasih, Bibi. Mie buatan Anda terlihat enak. Shouchin ini jarang sekali membawa teman pulang. Hari ini kau bisa datang, kami senang sekali. Sioji, kau dan Changchin sudah berapa lama saling kenal? Kami sudah kenal cukup lama. Dia banyak membantuku. Bagus sekali. Shouchin meskipun tidak banyak bicara, tapi hatinya baik sekali. Xiaoji, apa kau sedang berpacaran dengan Shouchin? Ibu, jangan bicara sembarangan. Aku dan Pancie cuma teman biasa kok. Memangnya kenapa kalau teman biasa nanti bisa berkembang jadi teman istimewa? Benar sekali. Gadis cantik dan sepintar Sioji. Ini, kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Ayah, ibu, jangan salah paham. Pancie, dia bukan pacarku. Aku tidak pantas untuknya. Tidak pantas? Maksudmu itu apa? Meskipun kita bukan keluarga kalangan kaya, tapi Shouchi orangnya baik dan pekerja keras. Bagaimana dia tidak pantas? Pancie ini adalah direktur utama grup Longteng. Statusnya juga terhormat. Aku cuma orang biasa. Bagaimana mungkin aku pantas untuknya? Direktur utama grup Longteng. Jangan dengarkan Chengchin bicara ngawur. Kami sudah pacaran cukup lama. Dia belum memberitahu kalian karena dia masih mencari waktu yang tepat. Itu bagus sekali. Xiaoqi, kau benar-benar gadis yang baik. Chengchin beruntung bisa bertemu denganmu. Ayo, kita masuk dulu, ya. Pancie, kenapa kau berkata seperti itu? Kenapa? Kau tidak mau? Bukannya aku tidak mau, aku cuma... Kalau begitu jangan dijelaskan dulu. Mari makan dulu. Pancie, kenapa kau bicara seperti itu tadi? Sekarang orang tuaku pasti salah paham. Salah paham apa? Aku hanya mengatakan fakta. Fakta? Maksudmu? Kalau kau mau, kita bisa mencobanya. Bagaimanapun juga kita berdua. Kau masih mau berkelit? Bukan, hei. Tidak. Pancie. Pancie, bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Maksudku adalah, kenapa kau tiba-tiba datang ke rumahku? Ini tentang kakekku. Dia menyuruhku mengundangmu ke pesta ulang tahunnya akhir pekan ini. Chengchin, kau tahu kan barang antik yang kau pilihkan untukku adalah kuda sancai? Kuda terbang sancai? Apa itu? Iya memang. Kau memilihnya pasti ada alasannya. Tapi kau memintaku membelinya, bukannya membelinya sendiri. Chengchin, kau sungguh baik padaku. Itu karena aku tidak punya uang. Kalau tidak, barang langka seperti itu pasti sudah kau ambil sendiri. Kakek sangat menyukai kuda sancai itu. Dia bilang kau seperti anak ajaib. Di seluruh negeri sulit ditemukan orang sepertimu. Begitu jeli mengenali barang berharga. Kejelian mataku tidak ada apa-apanya. Dan soal anak ajaib atau bukan, aku tidak tahu. Tapi kalau jari emas, aku memang punya satu. Chengchin, kau punya waktu luang akhir pekan ini kan? Kalau kau ada waktu, maukah kau menemaniku menghadiri pesta ulang tahun kakekku? Baiklah, aku akan menemanimu.
Bagus sekali, kalau begitu aku traktir makan. Kita pergi membeli jas untuk kau pakai ke pesta kakekku. Ah, baiklah. Nona, Kalian berdua pulang duluan saja, aku akan bawa mobilnya. tapi Nona, Apa maksudmu tapi? Kami akan pergi makan, tidak usah diikuti. Kenapa lari? Sepertinya kali ini Nona benar-benar jatuh cinta. Kalau tidak, kau pernah lihat dia begitu peduli pada laki-laki lain seperti ini? maksudmu bocah itu akan menjadi menantu keluarga pan kita? Kemungkinan besar begitu. Apa yang kau lakukan? Aku mencari cara menjilat calon menantu. Ah? Makanannya datang. Cheng Chin, kau yakin makanan di sini enak? Tenang saja, aku jamin 100%. Makanan di sini pasti lebih enak daripada steak di restoran mewah di luar sana loh. Baiklah, aku percaya padamu. Kau juga memesan bir. Bukankah makanan harus dimakan dengan lahap ya? Dan minuman harus diminum dengan nikmat. Makan sate harus ditemani bir, kalau tidak rasanya kurang lengkap. Baiklah, Kau coba saja nanti. Aku jamin kau akan menemukan dunia baru. oke. Aku ikuti saranmu. Makan. Hei. Kalau cara makanmu seperti itu, mana enak. Lalu bagaimana cara makannya? Begini. Begini enak. Lihat wajahmu jadi belepotan semua. Kalian orang kaya ini terlalu banyak beban. Hidup jadi tidak bebas kan? Cheng Chin, kau benar. Makan seperti caramu memang lebih enak. Mana mungkin aku bohong padamu. Ayo kita bersulang. Jangan minum lagi, sudah kebanyakan. Jangan halangi aku. Aku masih kuat minum. Aku mau bilang, selama hidupku aku terlalu banyak beban. Apa? Beban? Tahu tidak? Sejak kecil sampai sekarang, aku belum pernah makan sate. Serius? Serius? Lalu biasanya kau makan apa? Ya, di restoran mewah itu. Harganya mahal dan banyak aturan, tapi rasanya biasa saja. Baru hari ini setelah makan bersamamu, aku menyadari ternyata ada makanan seenak ini. Kalau begitu, sering-seringlah keluar bersamaku untuk mencoba hal-hal menarik lainnya. Aku pegang janjimu. Untuk kebebasan! Bersulang! Sopir pengganti ini sudah 10 menit. Kenapa orangnya belum datang juga? Kenapa kau terburu-buru? Kita kan tidak sedang dikejar waktu. Kok ini cukup tenang ya? Kalau ada kau, aku tidak takut apapun. Kata-katamu itu jadi bikin aku malu. Oh, kau bisa malu juga ya? Tadi di warung pinggir jalan, kau kelihatan sangat berani. Itu kan beda. Sekarang kita cuma berdua saja. Kenapa? Kau takut? Apa yang ku takutkan? Aku ini pria terhormat. Pria terhormat. Lalu kenapa kau tidak berani menatapku? Siapa bilang aku tidak berani? Kalau begitu berani menciumku. Panci, kau mabuk? Aku tidak mabuk. Aku tahu apa yang kulakukan. Panci, kau yakin? Aku tahu apa yang kulakukan.
Halo sopir pengganti. Kalian yang memesan sopir pengganti? Iya Pak, silakan Pak. Kami yang memesan sopir pengganti. Ayo kita pergi. Hei, kalian sudah dengar belum? Kemarin ada seorang pria menemukan 3 barang berharga berturut-turut dan menghasilkan lebih dari 300 juta yuan. Iya, aku juga sudah dengar katanya dia punya mata yang sangat jeli. Sekali lihat langsung tahu barang mana yang asli. Pemilik tokonya masih tertipu, padahal dia sudah membayarnya. Iya, Wah, benar. memang luar biasa. Memang dengan mata kekayaan mencari uang itu jadi sangat mudah ya. Baru beberapa hari saja aku sudah berubah dari orang miskin menjadi miliarder. Akhirnya aku bisa lepas dari kemiskinan dan hidup makmur. Hai Dik. Tidak kusangka pemilik toko barang antik ini ternyata punya kekayaan ratusan juta. Ada perlu apa? Tapi sikapnya jauh lebih baik dibanding yang kemarin. Pantas saja bisnisnya bisa berkembang. Hai Dik. Pak, tolong bisa dilihat kedua barang ini. Bagus. Kondisinya sangat bagus. Bagus. Anak muda. Kedua barang ini kondisinya sangat baik. Meskipun bukan barang super langka. Kalau ditotalkan, saya tawar segini. Barang-barang ini bernilai 35 juta yuan. Pemilik toko bisa memberi 30 juta yuan. Cukup murah hati juga dia. Baik, deal. Transfer Tegas. ke rekeningku. Baik, sudah aku kirim ya. Terima kasih, Pak. Senang berbisnis dengan Anda. Baik, saya permisi dulu ya. Baik, hati-hati di jalan. Tuan Fang, tolong bantu aku lihat batu ini. Astaga, ada orang besar lagi yang datang. Ini batunya. Kekayaannya Dari mana puluhan kau dapatkan miliar. batu ini? Orang sekali berapa dia ini? Tolong lihat baik-baik. Kau ini, dari mana kau dapatkan tumpukan batu ini? Jangan bilang padaku kau mendulangnya dari tambang mana, ha? Kau tidak perlu tahu itu, kau kan ahli dalam giok. Makanya, aku mencarimu. Tolong kau lihat saja ketiga batu ini, mana yang lebih bagus. Oh ya, ku beritahu ya, ketiga batu ini tidak murah. Hari ini aku hanya ingin membuka yang tengah. Untuk koleksi pribadi. Baik, coba kau lihat dulu ya. Dulu, aku yang selalu memilihkan batu untukmu. Tapi yang kupilih sendiri semuanya sampah. Pilih yang ini saja. Dari jenis, kejernihan maupun kulitnya, ini yang terbaik. Di antara 3 batu. Baiklah, 2 lainnya akan kukembalikan. Tunggu dulu. Tuan Feng, dia itu siapa? Pemuda ini hari ini menemukan beberapa barang murah. Dia menjualnya pada saya dan sekarang jadi pelanggan saya. Kenapa? Apa anak muda ini punya pendapat berbeda dengan yang baru saja aku katakan? Para senior, menurutku, batu yang ini yang paling bagus di antara ketiganya. Anak muda, apakah kau yakin? Anak muda, aku akui matamu sangat jeli. Tapi judi batu dan barang antik itu 2 hal berbeda. Pengalaman jauh lebih penting dari penglihatan. Pak, kalau begitu, bagaimana kalau kita bertaruh? Mau taruhan apa? Jika setelah dipotong dan aku menang, batu ini jadi milikku ya. Kalau kau kalah? Jika aku kalah, ketiga batu ini akan aku beli semuanya dan kuberikan pada kalian berdua. Jika aku kalah, ketiga batu ini akan kubeli semuanya dan kuberikan pada kalian. Apa? Wah, anak muda yang menarik. Aku lihat usiamu. Kurang lebih sama dengan cucuku. Berani sekali kau membual seperti itu. Hati-hati dengan kata-katamu. Pak Tua, Anda salah soal itu. Pahlawan tidak dilihat dari asalnya. Meskipun aku masih muda, bukan berarti aku tidak bisa menang kan? Baiklah, bagus sekali.
Aku Tuan Feng, akan meladeni tawuranmu. Kebetulan tokoku punya alat pemecah batu. Mari kita pecahkan batunya. Baiklah. Ayo. Baiklah. Itu, Baik. anak muda. Kau duluan atau aku duluan? Anda yang lebih tua, silakan Anda duluan. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Paman Hua, potong punyaku dulu ya. Anak muda, batu milikku ini kulitnya sudah menunjukkan serpihan es. Paling rendah juga jenis es. Lihat punyamu itu. Permukaannya berlapis kabut kuning. Tidak ada tanda-tanda lain sekali. Kemungkinan sulit untuk mendapatkan kualitas yang bagus. Pak, kita belum mencobanya. Bagaimana bisa tahu hasilnya? Pak, sudah terbuka. Bukankah ini giok ungu kualitas es? Ini dan lagi kualitas air ini setidaknya mencapai es tinggi. Paling sedikit nilainya puluhan miliar. Sungguh luar biasa. Ini keahlian yang jadi mata pencarianku. Anak muda, kau masih sempat mengaku kalah sekarang? Pak, jangan terlalu cepat bergembira. Batuku kan belum dipecahkan, iya kan? Tidak menyerah sebelum mencoba. Baiklah, Paman Hua. Tolong pecahkan batu milik anak muda ini. Baik. Kau ingin potong seperti apa? Tuan Feng, aku yakin kali ini anak muda itu akan kalah. Tidak masalah. Anggap saja memberi pelajaran pada anak muda. Potong seperti ini saja. Anak muda, ini pertama kalinya kau main giok ya? Batu ini, retakannya di permukaannya, kemungkinan besar tembus ke dalam. Kita potong biasa untuk menghindari retakan. Kalau dipotong seperti caramu, kemungkinan besar akan hancur. Tidak apa-apa, ikuti caraku. Baiklah kalau begitu. Apa? Bagaimana mungkin? Ada apa? Bos, kau lihat sendiri. Giok hijau kualitas kaca. Giok hijau kekaisaran kualitas kaca. Potongannya besar sekali. Harganya bisa lebih dari 80 juta. Lebih jauh. Jauh lebih mahal. Lihat saja ukurannya. Dari potongan melintangnya. Kualitas kacanya tidak sebatas ini. Ini saja sudah bernilai ratusan juta. Tinggal lihat siapa yang berani bertaruh lagi. Bos, bagaimana? Aku terima kekalahanku. Kau sangat beruntung. Pak Tua, kita sudah sepakat sebelumnya. Kalau aku menang taruhan, giok ini akan menjadi milikku. Kau boleh menang 1000%. Pantua tidak akan ingkar janji hanya karena sebongkah giok. Bagus kalau begitu. Ngomong-ngomong, giok ini dijual tidak? Dijual? Kebetulan aku punya klien yang mencari giok ini. Dengan ukuran sebesar ini, aku bisa tawar 110 juta. Bos Feng ini memang orangnya sangat jujur. Wah, Tuan Feng. Keberuntunganmu benar-benar bagus hari Aku ini. salah menilai. Begini anak muda, aku transfer 110 juta untuk... Jangan. Bos Feng, aku bisa mendapatkan giok ini berkat kalian berdua kan? Aku sudah sangat diuntungkan. Jadi bukan 110 juta, giok ini 60 juta saja. Silakan ambil untuk Anda. Baik. Aku memang tidak salah menilaimu. Begini, anggap aku berutang budi padamu. Anak muda, matamu memang jeli sekali. Si Tuan Feng ini berkecimpung di dunia giok hampir seumur hidupnya, tapi masih kalah darimu. Itu sudah jelas kan? Aku punya jari emas, dia tidak punya. Kau juga sangat paham sekali soal barang antik ya? Papan, itu semua hanya hasil belajar sendiri. Tidak sombong, tidak rendah diri. Bagus sekali. Besok adalah hari ulang tahunku.
Kalau ada waktu mampirlah. Baik, Tuan. Pan Changhe, Asosiasi Barang Antik Negeri Naga. Bukankah ini kakeknya Panci ya? Tokoh terkemuka di dunia barang antik. Bagaimana? Terkejut kan? Orang tua di depanmu ini adalah tokoh besar di dunia barang antik negeri Naga. Memang tidak kusangka. Aduh, di antara 3 orang, pasti ada yang bisa menjadi guruku. Apa itu tokoh besar segala? Semuanya cuma gelar omong kosong. Dengan wibawa seperti Pak Pan ini, pantas saja bisa menjadi tokoh besar di dunia barang antik. Anak muda, kelak kau boleh memanggilku Tuan Pan. Tentu saja, kau juga bisa, seperti Tuan Feng, memanggilku Tuan Pan. Aku tidak berani. Maaf ya sebentar, Pak Pan, aku terima telepon dulu. Baik, baiklah. Chengchin, perlelangan hampir dimulai. Kenapa kau belum datang juga? Tunggu sebentar ya, aku segera sampai. Maaf Pak, aku ada urusan, aku harus pergi dulu. Baiklah, kau urus urusanmu. Hei, anak muda. Jangan lupa besok datang ke pesta ulang tahunku. Iya, baik. Seperti sungai Yangtze, gelombang baru mendorong gelombang lama. Tuan Fan, aku ingat Xiaoji masih single kan? Masih singgah? Kau bisa mendapatkan pemuda itu. Kau akan punya penerus yang hebat. Barang lelang yang kita tawarkan sekarang adalah keramik biru putih dari dinasti Yuan. Harga pembuka 50.000. Setiap kenaikan harga 10.000. Baik, tuan yang di sana 60.000. Nyonya yang di sana 70.000. Kau terlambat. Maaf ya. Tadi aku bertemu dengan orang yang sangat penting, jadi tertunda sebentar. Orang yang sangat penting. Siapa yang lebih penting dariku? Memangnya siapa lagi? Tentu saja tuan besar dari keluarga Pan. Sudahlah, biar jadi kejutan saja. Jangan marah ya, nanti ku ganti rugi dengan baik. Baiklah, ayo kita pergi. Acaranya sudah dimulai. Baik. Bukankah dia si sampah yang kau buang itu? Changchin, tak kusangka kau berani datang ke sini. Kenapa aku tidak berani datang? Justru kalian. Apa kalian masih belum cukup malu waktu itu? Changchin, jangan kira karena menang sekali waktu itu, kau sudah merasa hebat. Pelelangan hari ini bukan untuk orang kecil sepertimu. Chen Fei, Liu Sisi, Chengchin adalah pacarku. Tolong jaga ucapan kalian. Direktur Pan. Kau ternyata bersama si sampah ini. Mana mungkin dia pantas untukmu, kau gila. Pantas atau tidak, bukan kalian yang menentukan. Chengchin adalah orang yang kupilih. Tidak kuizinkan siapapun menjelekannya. Terima kasih. Barang koleksi kita ini adalah keramik biru putih dari dinasti Yuan. Harga pembuka 50.000. Setiap penawaran naik 10. Ada yang mau menawar? Baik. Tuan ini 60.000, nyonya ini 70.000. Tuan ini 90.000. Ada lagi? Nyonya ini 100.000. 50 juta. 50 juta. 50 juta sekali. Ada yang lebih tinggi? 55 juta. Ada yang lebih tinggi lagi? 60 juta. 60 juta. 60 juta sekali. Ada lagi? Tuan itu. 70 juta. Chen Fei, kenapa tidak mengangkat kartu penawaran? Bukankah mau menawar barang bagus? Tidak perlu buru-buru. Barang bagus masih ada di belakang. Tuan Changchin menaikkan tawaran tertinggi. Ada yang lebih tinggi lagi? Chen Fei, jangan-jangan kau kehabisan uang ya? Halo. Dasar binatang.
Kenapa kau mengganggu Nona Pan? Hah? Ayah bicara apa? Mana mungkin aku menyinggung Nona Pan tanpa alasan? Grup Lonting 3 Merc yang lalu melancarkan serangan penuh. Keluarga agen kita bang. Direktur Pan, sebenarnya apa yang terjadi? Chen Fei. Keluarga Chen benar-benar 70 juta! bangkrut. Liu Sese, sekarang bukan waktunya bicarakan ini. Berhenti. Katakan padaku, apa yang dia katakan tadi benar? Iya benar, selama ini aku memang menipumu, dasar perempuan matre. Memang kenapa? Cepatlah pergi, jangan ganggu aku. Dasar penipu, berhenti kau. Sudah kuduga, kau yang katanya tuan muda keluarga Chen, makan dan pakai barangmu. Ternyata selama ini kau menipuku demi harta dan tubuhku. Si sampah itu bahkan tidak punya 1/10 dari yang kumiliki. Masih bermimpi menikahiku. Dia bahkan tidak sebanding dengan 1 jarimu. Aku tahu harus memilih siapa. Selamat kepada Tuan Changqin yang telah memenangkan koleksi ini. Keluarga Chen sudah bangkrut. Uang Liu Sisi juga ditipu habis oleh Chen Fei. Ini memang balasan yang pantas. Terima kasih. Changqin! Changqin, aku tahu aku salah. Bisa kau memaafkanku? Sisi, siapa dulu yang dengan sombongnya bilang kalau Changqin ini cuma sampah? Aku ditipu oleh bajingan Chen Fei itu. Sekarang aku sudah sadar kesalahanku. Tolong maafkan aku ya. Begitu ya? Apalagi yang kuharapkan darimu? Jika kau menyadari kesalahanmu itu, kau tidak akan bicara seperti ini. Tapi bukannya kau sudah belikan aku cincin berlian dan kita sudah... Cukup. Maksudmu ini kan? Cincin kau? Aku cuma ingin kau tahu, kalau kau tidak pantas memakai cincin. Aku tidak mau lagi tinggal di kota kecil ini. Bawa aku ke kota besar ya. Baiklah, aku akan membawamu ke Beijing. Beijing boleh juga. Aku suka Beijing. Kalau begitu kita ke Beijing. Aku juga suka Shanghai. Aku baru gajian. Aku akan mengajakmu makan. Apalagi yang mau kau makan, katakan saja, akan kubelikan semuanya. Setiap aku gajian, aku serahkan semuanya padamu. Aku biarkan kau beli HP model terbaru, membeli tas kesukaanmu. Hah? Apa kau lupa itu? Apa kau gila? Aku tanya kenapa? Cincin berlian sebagus ini dibuang, kenapa? Changqin, ternyata seleramu lumayan juga. Pancie, cincin ini... Pasangkan padaku. Ayo pakaikan. Iya. Cantik sekali. Kau Liu Sisi kan? Nona Pan, Aku ingin mengatakan satu hal padamu. Changqin sangat hebat. Kau tidak pantas untuknya. Aduh, maaf, aku sudah merepotkan Anda. Astaga, wali kota Chen, kenapa Anda datang? Aduh, tidak apa-apa. Silakan. Kenapa anak itu belum juga datang? Jangan-jangan dia juga mau membatalkan janji dengan kakek tua itu. Aku harus segera bertanya. Panggil kakek dulu. Iya, baiklah.
Kakek, aku membawanya kemari. Hei, sebentar. Tidak apa-apa. Panci, aku mau terima telepon dulu ya. Iya, jangan kemana-mana ya. Tunggu kakek datang, aku akan memperkenalkanmu. Baik. Halo? Kau sudah sampai? Papan, aku sudah sampai di Sihyuan Anda. Sudah sampai ya? Bagus sekali. Begini, kau datang dulu ke ruangan bagian utara. Kebetulan, aku ada urusan denganmu. Apa ini tidak terlalu baik? Semua orang sedang di luar. Sudah, jangan banyak bicara. Cepatlah. Pak Pan ini, kenapa melakukan segala sesuatu selalu terburu-buru seperti ini? Pak Pan? Akhirnya. Kau datang juga, anak muda. Ayo. Cepatlah. Minum teh. Minum tehnya ya. Pak Pan, hari ini kan pesta ulang tahun Anda. Kenapa Anda begitu terburu-buru memanggilku kemari? Tentu saja untuk hal baik. Apa? Tadi kau sudah bertemu dengan cucuku Panci belum? Sudah. Kenapa? Bagaimana menurutmu? Pak Pan, maksud Anda apa ya? Maukah kau aku jodohkan dengan Panci? Hei anak muda, seharusnya kau tidak perlu kaget seperti itu. Pak Pan, bukan aku terlalu kaget, tapi pertanyaan Anda ini agak... Sebenarnya, hari ini seharusnya ada pemuda lain yang akan datang. Awalnya aku berpikir siapa di antara kalian yang lebih baik akan aku jodohkan dengan Panci. Tapi ternyata dia membatalkan janjinya. Dasar kurang ajar. Dia pikir calon menantuku harus dia seorang. Pak Pan, ada yang berani mengingkari janji dengan Anda? Dia orang yang disukai Cie sejak kecil. Panci sudah punya orang yang disukai. Siapa dia? Sepertinya bermargacang. Namanya Cheng Chin. Pak Pan, Cheng Chin yang Anda maksud, apa mungkin aku orangnya? Kau Cheng Chin? Iya, aku Cheng Chin. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kau membuat orang tua ini khawatir. Aku belum sempat menjelaskannya kepada Anda. Kalau kau memang Cheng Chin, aku bisa tenang sekarang. Gadis kecilku punya selera yang bagus juga. Tapi perlakukan dia dengan baik ya. Tenang saja Pak Pan, aku pasti akan memperlakukan Xiaoqi dengan baik. Bagus. Aku si tua ini sudah tidak sabar menunggu pesta pernikahan. Harap tenang semuanya. Hadirin, hari ini adalah hari yang baik. Selagi kita berkumpul, saya punya pengumuman yang sangat penting. Kalian semua sudah melihat. Cucu perempuanku, Pancie dan Cheng Chin, saling mencintai. Setelah pembicaraan mendalam dengan Cheng Chin, kami berpendapat pernikahan ini sangat cocok untuk mereka berdua. Kami akan memastikan hal ini. Kalau begitu, selamat kepada Tuan Pan. Semoga segera menggendong Cicit. Terima kasih ucapannya. Saya sudah tua, sudah menantikan hari ini. Tuan Pan, berita yang sangat menggembirakan. Cheng Chin sangat berbakat. Dan Panci ditakdirkan bersamanya. Benar sekali. Panci sejak kecil sudah cerdas dan lincah. Cheng Chin juga pemuda yang berprestasi. Pernikahan ini sangat ideal. Nona Pan, Anda sungguh beruntung. Rumah Anda akan semakin ramai. Kakek, kenapa kakek mengumumkan hal ini di depan banyak orang? Kau jadi malu ya? Kakek bahagia untukmu. Pak Pan, jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakan harapan Anda. Akan kujaga Panci dengan baik. Dengan janjimu itu, kakek bisa lebih tenang. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Anak keluarga Wang, apa maksudmu ini? Jangan sampai kau tertipu olehnya. Dia hanya orang rendahan. Dia seperti sampah. Orang seperti dia, mana pantas bersanding dengan Xiaoqi? Wang Lang, hari ini ulang tahun kakekku. Berhenti membuat keributan di sini. Xiaoqi,
semua ini adalah fakta. Contoh pesta ulang tahun ini. Untuk pesta ini, hadiah yang kusiapkan bernilai jutaan. Tapi dia, apa yang dia berikan? Dia tidak pantas untukmu. Cukup. Papan, Bukankah kau ingin tahu apa yang dia berikan padaku? Sekarang ku beritahu. Dia memberiku seekor kuda sancai. Kuda sancai ini bernilai ratusan juta. Masih berani kau mengatakan hadiahmu lebih baik darinya? Papan, Anda bercanda kan? Orang ini sudah kuselidiki. Sampai ini hanyalah seorang pekerja rendahan. Bagaimana mungkin dia mampu memberikan hadiah bernilai jutaan rupiah, ya kan? Wang Lang, berani kau bicara begitu? Benar sekali, Wang Lang. Kalau hari biasa mungkin masih bisa dimaafkan. Hari ini kakekku berulang tahun. Jangan bilang kau mau cari masalah. Papan, bukan itu maksudku. Cukup. Sebelumnya, mengingat hubunganku dengan kakekmu, aku tidak mengusikmu. Tapi melihat tingkahmu hari ini, sudah waktunya keluarga Wang diberi pelajaran. Papan, Papan, biar urusan ini saya yang mengurus. Serahkan pada saya. Maaf telah merepotkanmu. mau apa kalian? Mau apa kalian? Lepaskan aku! Kalian berani menyentuh keluarga Wang! Mau apa kau? Mau apa kau? Lebih baik kau diam. Berani-beraninya melotot padaku. Aku beritahu ya, yang paling kubenci adalah anak manja seperti kalian. Mengandalkan status keluarga. Sombongnya keterlaluan. Hari ini akan kuberi kau pelajaran. Bawa dia. Papan, saya tangani dulu ya. Indah sekali. Aku berikan. Setelah sampai rumah. Ya. Iya. Meskipun keluarga Wang tidak sekuat keluarga Pan, kali ini mereka kehilangan muka. Kita tetap harus waspada. Tidak masalah. Panci, apa maksudmu? Keluarga Wang dan Chen sudah lama ada main. Keluarga Chen sudah diselidiki. Keluarga Wang pasti akan segera jatuh. Oh ya? Kakek kenal dengan orang-orang keluarga Wang. Sebenarnya bisa jadi penengah. Tapi Wang Lam malah nekat kali ini berurusan denganmu. Sepertinya yang menunggu mereka hanya jalan buntu. Semua sudah menunggu lama. Suruh mereka duduk. Makan dan minumlah. Baik. Kalian berdua, ikut aku sebentar. Santai saja, tenanglah sedikit. Kakek tidak menggigit. Hari ini kakek memanggil kalian kemari. Hanya ingin bertanya, kapan kalian mau menikah dan punya anak? Kakek terlalu terburu-buru, belum ada rencana apa-apa. Masih terlalu awal. Dulu itu, aku dan nenekmu hari pertama langsung menikah. Aku kasih tahu kalian, ayahmu saat seusiamu sudah bisa pergi belanja sendiri. Kakek, apa-apaan yang kakek bicarakan? Kakek bicara jujur kan? Xiaojie, kok kenapa? Jangan-jangan waktu itu... Panci, kau... Tidak mungkin. Kabar baik yang luar biasa. Suaramu terlalu keras. Xiaojie, kali ini kau harus siap-siap. Keluarga Pan kita akan mempunyai anggota baru. Kakek tenang saja, aku pasti akan merawat dengan baik. Menjaga Pancie dan anak kami. Itu bagus. Ini baru menantu yang baik. Wah, keluarga Pan kita akhirnya akan punya tambahan anggota. Tidak apa-apa. Aku mau memberitahu yang lain. Kalau dia mau. Masih terlalu awal.